Yesus datang ke dunia, hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang ke dunia, suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Kita masuk dalam pekan Advent minggu yang kedua. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita lebih menghayati hidup ini. Sabar adalah salah satu sikap yang dibutuhkan untuk menjalani hidup. Dengan kesabaran, maka hidup kita akan menjadi lebih mudah dan indah. Kesabaran Kristus Yesus yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, yang akan dibawakan oleh Pendeta Angga, mengajarkan kita bagaimana kita bersabar seperti kehidupan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa terkasih surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sambut fajar yang merekah pada pagi hari ini, bertanda kasih setiamu datang menyapa kami. Kami mohon kiranya Tuhan yang sudah mengampuni dosa kami, selalu mengampuni kami. Bapa, atas kelemahan, atas kekurangan, dan atas ketidaksabaran kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau bersandar kepadamu, dan biarlah hari ini Tuhan terus menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, bacaan kita pada pagi ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 16. Yang begini bunyinya, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus Kristus secara nyata juga mendemonstrasikan kesabarannya di sepanjang hidup dan pelayanannya di dunia. Ia rela mati di salib demi menanggung dosa umat manusia. Ia juga sabar memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Itulah sebabnya di atas kayu salib di Golgota dan di tengah penderitaannya karena menanggung seluruh dosa umat manusia, ia tetap mampu berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kesabaran Tuhan Yesus sangat nyata dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, di dalam perikop 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17, mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Paulus sadar siapa dirinya sebelum mengenal
dan setelah percaya Kristus. Ia sebagai seorang penghujat, penganiaya, dan ganas kepada seluruh pengikut Kristus. Rasul Paulus menyebut dirinya sendiri sebagai orang yang paling berdosa. Sampai suatu ketika, dalam perjalanan ke Damsyik untuk memburu dan menganiaya para pengikut Kristus, maka Tuhan Yesus menjumpai Rasul Paulus. Rasul Paulus dibuat buta oleh cahaya kemuliaan Allah, dan akhirnya Rasul Paulus pulih setelah didoakan oleh Ananias. Peristiwa tersebut menjadi titik balik dalam hidup Rasul Paulus. Seorang penganiaya yang penuh amarah terhadap jemaat berubah menjadi pemberita Injil yang sangat militan dan tidak setengah-setengah. Ini merupakan bentuk kasih Tuhan kepada Rasul Paulus. Sungguh, Allah di dalam Kristus Yesus telah menunjukkan seluruh kesabarannya kepada Rasul Paulus. Ia bahkan melihatnya setia dan mempercayakan pelayanan besar dan mulia kepadanya. Rasul Paulus adalah teladan atau contoh bagi semua orang berdosa yang tersesat. Ia menjadi bukti bahwa kasih karunia Allah dapat mengubah siapa saja yang berdosa. Melalui bacaan 1 Timotius pasal pertama ayat 12-17, kita mendapati ringkasan dari keseluruhan Injil bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, ia menjadi manusia dan diam di antara kita, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Ia datang ke dalam dunia ini bukan untuk memanggil orang benar, melainkan memanggil orang berdosa supaya bertobat. Tujuannya datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Syukur kepada Allah, kesabaran Kristus dalam menantikan pertobatan orang-orang yang berdosa sungguh luar biasa. Mari kita teladani kesabaran Yesus Kristus. Tuhan yang begitu sabar menantikan pertobatan orang-orang yang berdosa. Sebagai anak-anak Allah, mari kita juga memiliki kesabaran di dalam menghadapi orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Mari kita bersabar dan terus mendoakan mereka agar mereka pun juga bertobat, merasakan kasih karunia Allah. Tuhan Yesus Kristus adalah teladan terbaik yang sudah menunjukkan kesabaran kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus Putra-Mu sudah menunjukkan teladan kesabaran yang luar biasa. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan mampukan kami juga untuk berlaku sabar kepada orang-orang di sekitar kami. Mereka yang berbuat tidak baik kepada kami, mereka yang menyakiti kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk bersabar menghadapi mereka, terus mendoakan mereka supaya mereka diubahkan oleh Allah, hati mereka dibuka, dan mereka pun dapat mengalami pertobatan. Inilah permohonan kami ya Bapa, mampukan kami untuk bersabar mulai dari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalani hari-hari dengan penuh kesabaran. Tuhan memberkati.